bagian kepala dari organ laki-laki. Ya, itu adalah namanya kepala penis. Berikutnya adalah di atasnya penis. Ya, nah kalau yang laki-laki disunat, bukan disunat, diwajibkan untuk disunat. Disunat itu berarti dipotong yang selaput kepala itu ya. Sudah ya. Ternyata penelitian bagi yang belum pernah disunat, ya, jadi si kotorannya akan berkumpul di kepala penis, yang ada kulitnya, ya. Tapi kalau sudah disunat, siang untuk kepalanya akan dibuang, sehingga apa, bersih itu tidak akan berkumpul di situ, ya, kotoran daripada kencing atau apapun itu, ya. Lanjut berikutnya, di atasnya lagi ada namanya tulang kemaluan. Laki-laki ada namanya Monosaurus tangan baga namanya, itu adalah tulang kemaluan. Nah, lanjut berikutnya. Nah, kok kenapa penis bisa jadi mengeras? Pertanyaan seperti itu ada yang bisa jawab nggak? Kok kenapa penis dari tadinya lembek jadi bisa mengeras? Kenapa? Ini bukan tabu ya, karena ini ibu teman-teman semua adalah calon pengantin, harus tahu. Makanya ada namanya nanti keluhan di dalam reproduksi adalah ejakulasi dini. Pernah dengar? Ejakulasi dini? Jadi ejakulasi dia mengeras tapi sebentar, ya. Jadi belum waktunya untuk penetrasi masuk ke dalam lubang dan terjadi ejakulasi, namanya ejakulasi menyemprot namanya, ya. Nah itu sudah apa artinya ya? Sudah kempes lagi, sudah ke bawah lagi. Itu namanya ejakulasi dini. Nah itu adalah berhubungan dengan apa? Kok bisa si alat kelamin laki-laki berdiri? Kenapa? Itu adalah suatu rangsangan bisa dari penglihatan, bisa dari rangsangan lainnya yang bisa menyebabkan otak seorang laki-laki dia terangsang. Sehingga apa, Bu? Sehingga apa, teman-teman? Sehingga menyebabkan saluran darahnya langsung terpompa ke bagian penis, ya. Dan itu menyebabkan apa? Berdiri si penisnya. Ya, itu yang menyebabkan. Nah, yang ejakulasi kenapa? Kok bisa ejakulasi dini? Kenapa ada yang sebentar, ada yang lama bertahan? Nah, ada salah satu kondisi yang menyebabkan seorang suami jadi bertahannya sebentar. Mungkin satu, kan tadi pikiran tadi, ya, rangsangan itu. Mungkin suaminya terlalu banyak pikiran yang pertama. Jadi tidak fokus. Yang kedua, mungkin ada penyakit. Ya, penyakit tertentu yang bisa menyebabkan ejakulasi dini seperti apa? Diabetes. Pernah dengar penyakit gula darah tinggi? Itu bisa menyebabkan ejakulasi dini. Kenapa? Karena ketika diabetes itu pembuluh darahnya jadi kental. Ya, karena gulanya tinggi, pembuluh darahnya di dalamnya kental. Kan di saluran darah itu anggaplah pipa, ibu bayangkan pipa, tahu? Pipa sudah terbayangkan? Di dalamnya ada cairan pipanya, sudah terbayangkan? Nah, cairan itu ada yang encer, ada yang kental. Ya, nah kalau yang diabetes cairannya itu kental, sehingga apa? Dia menyemprotnya susah sampai ke bawah permukaan. Kan penis ada di paling bawah, ya, posisinya. Beda sama yang dada, sama yang jantung, beda, ya. Jadi bagian ekstremisas paling bisa kaki, bisa penis, bisa ujung tangan. Kenapa yang diabetes itu lebih lama sembuhnya? Karena apa? Dia bagian terbawah, sehingga apa? Tadi aliran darahnya agak susah untuk menembus ke paling bawah. Karena apa? Kental darahnya, ya. Makanya bagi yang punya penyakit diabetes, kemungkinan besar akan terjadi ejakulasi dini, ya. Lanjut berikutnya. Berikutnya adalah saluran sperma. Kelihatan saluran sperma? Sudah terlihat, terutama ibu-ibu nih. Bagian mana yang harus dirangsang untuk laki-laki? Nanti, ya. Nah, saluran sperma fungsinya untuk apa? Untuk menyalurkan sperma dari kantong sperma ke luar, ya. Kalau laki-laki, saluran sperma dan saluran kencing itu adalah satu saluran. Sehingga apa? Ketika saluran sperma menyemprot, saluran kencingnya koreknya dia akan tertutup. Terus begitu, ketika dia buang air kecil, saluran spermanya koreknya akan menutup. Jadi tidak akan bareng tuh antara keluar kencing sama sperma. Karena apa? Ada krem tertentu yang bisa
Artinya apa? Ketika satu membuka, satu menutup. Ya, jadi jangan takut laki-laki nanti sambil misalnya ejakulasi sambil kencing, tidak akan. Ya, karena apa? Trapnya nanti akan berfungsi dengan baik. Nah itu berikutnya kandung kemih. Nah itu kandung kemih adalah di atas. Nah, Bapak Ibu teman-teman coba lihat kandung kemih berdampingan dengan saluran sperma. Ya. Nah, inilah fungsinya kenapa seorang suami harus rutin melakukan hubungan seksual. Minimal dalam 1 minggu, tapi tergantung usia ya. Semakin muda usia, semakin sering hubungan seksualnya. Semakin tua, hubungan seksualnya akan semakin menurun. Ya. Biasanya kalau pengantin baru bisa sampai seminggu 4 kali. Ya, itu yang normal ya. Tapi kalau udah usia 40 tahun ke atas, seminggu 2 kali masih aman. Tapi yang nggak aman kapan? Sampai 6 bulan tidak hubungan seksual. Makanya di zaman Rasulullah kan maksimal hubungan seksual itu maksimal berperan di zaman Rasulullah adalah berapa bulan? 3 bulan. Ya, bagi yang sudah 3 bulan di switch artinya sama Rasulullah itu diganti sama teman yang lain. Ya, jadi suruh datang dulu ke istrinya. Itu adalah batas maksimal hubungan seksual 3 bulan. Jadi kalau misalnya ada yang kerja di luar kota, suaminya, jadi 3 bulan sekali harus pulang, ya. Harus mengeluarkan spermanya. Untuk siapa? Kesehatan bapaknya sendiri. Karena apa? Ketika jarang hubungan seksual, maka akan tidak akan lancar saluran sperma dan akan berhubungan dengan kandung kemih. Karena apa? Nempel tuh kandung kemih dengan saluran sperma. Pernah dengar dengan penyakit BPH atau susah kencing ketika usia udah tua? Ya, itu rata-rata ya penyakit udah tua itu kencingnya terganggu karena apa? Ada namanya benigna hipertrofi prostat. Jadi penyebabnya dari mana? Dari adanya gangguan di daerah prostat. Ya, itu akibatnya apa? Biasanya jarang hubungan seksual sehingga prostatnya terganggu. Ya, jadi semakin muda harus semakin sering hubungan seksualnya. Karena apa? Ternyata sehat ya hubungan seksual ini. Dan kalau buat perempuan ternyata bikin awet muda katanya ya kalau sering hubungan seksual. Lanjut berikutnya, cara merawat organ reproduksi. Mau sehatnya organ reproduksinya? Mau sehat teman-teman? Bagaimana sih cara merawatnya? Nah kalau laki-laki yang pertama laki-laki dan perempuan dulu ya. Pakailah pakaian dalam minimal diganti sehari 2 kali. Masa iya sih kita ganti cuma 1 kali? Pasti 2 kali ya. Mandi berapa kali teman-teman? 2 kali kan? Otomatis kalau mandi pasti ganti ya. Celana dalamnya. Nah itu kenapa harus diganti? Karena kalau terlalu lama celana dalam ada kotoran dari misalnya vagina atau penis itu bisa menyebabkan lembab. Dan itu bisa menyebabkan timbulnya jamur. Ya, jadi usahakan ganti celana dalam sehari 2 kali. Berikutnya, pakailah celana dalam yang menyerap keringat. Ya, artinya apa? Boleh gak sih yang berenda-renda? Boleh, kalau hubungan sama suami. Tapi kalau sehari-hari mah pakai aja celana dalam yang menyerap keringat. Ya, berikutnya pakai handuk yang bersih dan kering. Artinya apa? Kalau sudah BAK, ya, jadi usahakan apa teman-teman misalnya gini, udah buang air kecil seorang perempuan, ya. Siapkan tisu, kalau nggak tisu handuk pribadi. Jadi jangan habis kencing langsung pakai celana, itu nggak aman. Karena apa? Jadi basah celana dalamnya. Ya, yang aman gimana? Setelah buang air kecil langsung dikeringkan. Boleh pakai tisu, boleh pakai handuk pribadi. Ya, laki-laki pun sama, ya. Jangan sampai, apalagi sambil berdiri, ya. Jadi jangan sampai kencing sambil berdiri. Karena apa? Ada hubungannya dengan kesehatan tadi, karena kandung kemihnya berdekatan dengan saluran sperma dan saluran kencing, maka ketika berdiri itu ada efek yang tidak bagus buat kesehatan reproduksi laki-laki. Jadi ketika kencing harus jongkok, ya itu. Terus laki-laki pun sama. Jadi kalau udah kencing jangan sampai apalagi nggak cebok, ya. Kadang-kadang suka lihat di jalanan gini ya, disentil-sentil, nggak cebok nggak apa. Itu sangat-sangat nggak aman, ya. Ini bukan sekali 2 kali saya kadang ditolak, ini orang lagi apa kelihatan ya. Kenapa? Walaupun kehalang mobil kelihatan dia sambil berdiri, posisi kencing itu kelihatan. Jangan sampai terjadi di kita ya. Jadi kalau kencing harus dalam kondisi jongkok dan harus cebok ya. Karena apa? Kalau nggak cebok, si kumannya bakterinya nempel di kepalanya.
Itu yang berisiko ya, kepalanya lama-lama timbul virus kesananya ya, atau minimal jamur lah ya, yang paling betah dia di daerah yang lembab. Jadi harus memakai hatinya dibersihkan. Jadi pakai air, kalau bisa pakai sabun, udah gitu dikeringkan ya. Baru terus selanjutnya pakailah celana yang tidak terlalu ketat. Bolehlah pakai celana gym tapi jangan tiap hari ya. Usahakan celana gym misalnya dalam seminggu 2 kali masih aman ya. Kalau laki-laki, perempuan pun sama. Kalau bisa jangan terlalu sering pakai celana yang ketat ya. Nah itu untuk perempuan yang paling spesifik adalah apa? Mengganti pembalut ketika haid ya. Jadi gantilah pembalut, jangan sampai basah sekali ya. Jadi pembalut begitu agak basah ganti. Jangan sampai pembalut sampai tembus ke belakang ya. Berarti kalau sampai tembus berarti itu sampai menggenang. Dan kalau sampai menggenang berarti apa? Nanti bisa timbul jamur. Karena apa? Lembab daerah vaginanya ya. Itu mungkin cara merawat organ reproduksi. Itu yang paling spesifik untuk perempuan. Untuk laki-laki menjaga tadi ya. Yang penting cebok lah itu ya. Yang penting dibersihkan dan dikeringkan. Nah, ini pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Idealnya kami datang ke sini bersama tim ya. Yang pertama adalah maka teman-teman kalau mau diulang lagi ke puskesmas, kami dengan terbuka karena apa, kami ada yang terlewat tidak membawa tim untuk cek laboratorium ya. Jadi kalau teman-teman mau datang lagi ke puskesmas silakan ya. Ini diapain sih di puskesmas? Biasanya yang pertama di anamnesa dulu ya, keluhannya apa, karena setiap orang beda-beda keluhannya ya. Mungkin ada keluhan yang sudah mulai ada haid tidak beraturan ya, atau misalnya ada keluhan apapun maka disampaikan di dalam anamnesis wawancara dengan petugas kesehatan. Berikutnya diperiksa fisik. Apa sih yang diperiksa? Dari mulai berat badan, tinggi badan, tekanan darah, ya, lingkar lengan. Kenapa seorang calon pengantin harus diperiksa tekanan darah? Ada yang tahu nggak teman-teman? Untuk melihat nanti ketika ibunya, misalnya ketika teman-teman semua dalam kondisi tekanan darahnya tinggi, diusahakan jangan hamil dulu. Tapi obati dulu darah tingginya, biar ketika hamil sudah sembuh darah tingginya. Ya, jadi ketika misalnya tensi, tekanan darahnya tinggi, maka konsultasi dulu ke dokter bagaimana sampai kondisinya aman. Ketika hamil dalam kondisi tidak darah tinggi. Terus misalnya dicek berat badan. Kenapa dicek berat badan? Untuk melihat kecukupan berat badan ketika ibu nanti menjelang hamil. Ya. Berat badan yang normal adalah tergantung IMT. Pernah dengar IMT, indeks massa tubuh? Masih ingat cara hitungnya? Berat badan dikurangi tinggi badan kuadrat. Ya. Diketahui kalau berat badan di bawah 40 kilo, dipastikan ibunya IMT-nya kurang. Di sini ada yang berat badan di bawah 40 kilo? Ya. Kelihatan dari rona-ronanya sudah masih fresh ya. Kalau 40 itu kelihatan kurus banget ya. Nah itu bisa dilihat dari lilanya, lingkar lengan atas. Kalau kurang dari 23,5 cm berarti kecukupan gizinya kurang. Jangan sampai teman-teman nanti hamil ketika lilanya di bawah 23,5 cm. Tapi harus lilanya di atas 23,5 cm dan berat badan harus 45 kilo ke atas. Kalau sudah siap untuk hamil, ya. Karena sangat berhubungan sekali antara berat badan dengan gizi. Ketika berat badannya misalnya kurang, maka gizinya tidak akan terpenuhi untuk janinnya nanti. Berikutnya, kalau obesitas juga sama, ya, tidak aman untuk hamil. Kalau obesitas berarti diapain dulu? Dikoreksi dulu berat badannya, biar menjadi berat badan yang normal, ya. Lanjut berikutnya. Ibu-ibunya di screening tetanus toksoid, ya. Nah ini nanti teman-teman semua yang mau nikah harus namanya diimunisasi tetanus toksoid. Sebanyak berapa kali? 2 kali, ya. Kapan? Ketika mau nikah dan satunya lagi sebulan setelah menikah, ya. Nanti diimunisasi 2 kali. Untuk apa diimunisasi tetanus toksoid? Ketika hubungan seksual, nanti kan kalau masih virgin, masih gadis, pasti itu melukai selaput darah. Ada yang sampai keluar darah, ada yang tidak, ya. Nah itu adalah ketika keluar darah itu bisa ada luka, maka disitulah tumbuhlah bakteri tetanus. Sangat betah sekali bakteri tetanus tumbuh di tempat yang luka.
Kalau misalnya teman-teman semua sudah dikasih imunisasi tetanus toksoid, sudah ada kekebalan terhadap luka, sehingga bakteri tetanusnya tidak akan nyampe atau tidak akan betah di dalam tubuh si teteh tadi, ya. Kenapa 2 kali? Nanti ketika teteh 2 kali, misalnya sekali sebelum nikah, 1 kali lagi 1 bulan lagi sesudah teteh pertama. Ketika teteh hamil di bawah 1 tahun, tidak usah lagi imunisasi. Ketika tetehnya hamil, ya. Misalnya teteh namanya siapa teh? Teh Silpa. Ya. Oh, Teh Yunita. Ya, biasanya gini, Teh Yunita diimunisasi tetanus toksoid misalnya ya, sebelum nikah. Terus nanti sebulan lagi yang kedua, hamil lah misalnya Teh Yunita setelah 5 bulan pernikahan. Nah, itu tidak usah imunisasi lagi teteh ketika hamil. Karena apa? Sudah mendapatkan 2 kali lengkap imunisasi tetanus toksoid. Tapi kalau cuma 1 kali, maka ketika hamil dapatlah 1 kali lagi, ya. Jelas ya teman-teman? Ini sangat penting sekali untuk tetanus toksoid. Dan selanjutnya adalah dicek laboratorium. Apa aja yang dicek? Yang pertama adalah hemoglobin. Hemoglobin itu untuk apa? Mengecek kadar zat warna merah darah dalam tubuh. Untuk menentukan apa si tetehnya, calon pengantinnya anemi apa tidak. Ya, diharapkan ketika calon pengantin masih anemi, dikatakan anemi kalau HB-nya kurang dari 12 gram persen. Dikatakan normal kalau hemoglobinnya di atas 12 gram persen. Ya, jadi diharapkan nanti hemoglobinnya di atas 12 gram persen. Kalau masih di bawah 12 gram, diusahakan jangan dulu hamil. Koreksi dulu dengan meminum tablet tambah darah. Biar apa? Nanti kalau teteh dalam kondisi anemia dan hamil, nanti banyak keluhan, ya. Udah lesu, udah lunglai, udah nanti pas badannya lemas, ya. Kalau ibunya anemia. Terus berikutnya, penunjang berikutnya adalah yang sekarang yang terbaru adalah triple eliminasi. Diperiksa apa teh? Hepatitis, sifilis, dan HIV. Bagi ibunya yang bersedia. Tapi sebaiknya sih diperiksa, ya. Biar apa? Biar tahu kesehatan di tubuhnya. Kalau misalnya ada virus hepatitis misalnya, ya, diketemukan hasil hepatitisnya reaktif, maka itu bisa diobati dulu sebelum hamil, ya. Tapi soalnya apa? Penularan hepatitis dengan HIV lebih bahaya hepatitis. Kenapa? Kalau HIV kan menular lewat hubungan seksual, ya. Kalau hepatitis lewat sentuhan. Salaman aja dengan penderita hepatitis bisa nular, ya. Makanya sebaiknya dicek, diperiksa laboratorium untuk yang hepatitis, sifilis, dan HIV, ya. Kenapa HIV harus diperiksa? Untuk nanti mengetahui kesananya. Kalau sudah ketahuan HIV, maka segera minum antivirus. Biar nanti ketika hamil sudah aman, bayinya sudah terlindung, ya, dari virus hepatitis. Boleh nggak yang HIV hamil? Boleh nggak? Boleh, dan itu hak setiap orang kalau hamil, ya. Asal apa? Ditangani dengan sebaik-baiknya. Misalnya apa? Si ibunya minum antivirus, ya. Nah, lewat apa sih hubungan seksual HIV? Lewat apa HIV menular? Betul, ya. Kalau hepatitis bisa lewat sentuhan, pelukan, apalagi ciuman, ya. Hepatitis bisa nular. Kalau HIV lebih susah sebetulnya penularannya. Lewat apa HIV? Hubungan seksual, ya. Jarang yang kalau misalnya penderita HIV 1 handuk nular gak? Ada yang HIV nih mandi, misalnya kita nggak tahu kalau dia HIV, pinjamlah kita handuk yang punya HIV, nular gak? Tidak, ya. Hubungan karena handuk tidak menularkan HIV. Pelukan bisa nular gak dengan HIV? Tidak, ya. Kalau ciuman nular gak HIV? Kalau menular, kalau di mulutnya ada luka. Kalau tidak ada luka, tidak menular, ya. Kalau misalnya ada luka atau ciuman sampai digigit dan menimbulkan darah, itu nular. Karena apa? Harus masuk lewat pembuluh darah, baru bisa masuk virus HIV, ya. Itu. Terus lanjut berikutnya, kalau misalnya hubungan seksual itu pasti 100% tertular. Karena apa? Di dalam vagina banyak selaput lendir, di dalam penisnya ada virus HIV. Selaput lendir ketemu dengan virus HIV, maka 100% akan tertular. Maka pencegahannya apa, Bu? Apa teman-teman semua biar tidak terjadi HIV? Setia dengan satu pasangan.
Jangan tergoda dengan hal-hal yang lain. Ya, setuju teman-teman? Setia dengan satu pasangan? Dari segi Islam itu diharuskan, dari segi medis pun itu setia satu pasangan adalah sangat dianjurkan. Karena apa? Ya tadi, ya hubungan seksual terjadi, tidak mungkin ujung-ujung hubungan seksual kalau misalnya tidak bermain-main matang dulu, apa dulu, ya. Gitu. Yang penting apa? Yang penting semuanya tergantung kadar keimanan, ya. Kalau laki-laki yang beriman disuguhin perempuan secantik apapun dia tidak akan tergoda. Karena apa? Karena tahu bahwa itu adalah dosa hukumnya, ya. Makanya laki-laki kalau ada yang perempuan yang cantik harus apa teman-teman katanya? Menundukkan pandangan. Karena apa? Lewat pandangan laki-laki lebih tertarik, ya. Dan ibu begitu pun misalnya kalau sudah menikah nanti ya, seorang istri harus memanjakan suami lewat pandangan. Dengan cara apa? Jangan pakai dasar butut, ya. Pakaian bolong-bolong, pakai bau misalnya, ya. Pakailah pakaian yang bersih, yang enak dipandang. Ibunya selalu tersenyum, jangan cemberut aja, kena-kena akhir bulan, ya. Jadi apa? Harus memanjakan suami dengan apa? Pandangan yang enak dipandang seorang ibunya, ya. Jadi diambil, bawain bajunya misalnya, ya. Jadi dilayani dengan full senyum ibunya, ya. Jadi laki-lakinya pengertian, ibunya pengertian. Itu adalah ya sakinah mawaddah dan warahmah, ya. Itu adalah beberapa pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Dan nanti alurnya seperti ini, pasangan calon pengantin dibekali nanti dari KUA surat pengantar untuk puskesmas. Nanti dari pengantar tadi diberikan ke puskesmas, daftar dulu, bilang mau calon pengantin, ya. Setelah itu nanti di anamnesa diperiksa fisik, berat badan, tinggi badan, tingkat. Terus berikutnya ibunya diimunisasi, lalu dicek lab. Setelah itu baru dikasih namanya surat keterangan ini, surat keterangan calon pengantin. Nanti keluarlah surat ini dari puskesmas, ya. Nah ini adalah si ibunya berarti sudah sehat untuk melakukan pernikahan. Ini kerjasama antara dinas kesehatan dan KUA. Ini menyatakan sehat atau tidak sehat puskesmas itu. Jadi kita Karawang belum bisa menyatakan layak apa tidak layak, karena itu Karawang masih belum mengeluarkan. Kalau DKI sudah, ya, dia layak untuk nikah apa tidak. Kalau DKI sudah, kalau Karawang belum. Kalau Karawang MOU hanya sampai sehat atau tidak sehat, ya. Nah ini beberapa informasi penting untuk calon pengantin. Dikatakan kehamilan, kenapa harus dibahas hamil? Karena biasanya calon pengantin tidak lama berikutnya adalah hamil. Karena tujuan utama menikah apa? Untuk meneruskan generasi berikutnya, ya. Nah, dikatakan hamil ideal adalah kalau apa? Kalau usianya cukup, ya, kehamilan yang direncanakan, terus yang diinginkan dan dijaga, ya. Adakah hamil yang tidak diinginkan? Ada, ya. Biasanya apa yang tidak diinginkan? Hamil di luar nikah, itu biasanya yang tidak diinginkan. Berikutnya, jarak anak baru misalnya masih kecil banget sudah hamil lagi. Biasanya rada-rada ada gimana gitu ya, pasangan menolak si ibunya dan bapaknya biasanya, ya. Jadi yang diinginkan adalah yang gimana, yang ideal, yang direncanakan, yang diinginkan, yang dijaga perkembangan hamilnya. Dan idealnya ketika hamil, suaminya adalah mengantar si istrinya ketika periksa. Sehingga apa? Ketika bisa memberikan edukasi, suaminya pun akan teredukasi, ya. Kan kebanyakan hampir 60% kalau periksa ibunya saja selama ini, ya. Mau ke puskesmas, mau ke posyandu, mau ke praktek dokter, ke praktek bidan, rata-rata suaminya nggak ikut, ya. Padahal itu peran suami adalah sangat penting sekali, ya. Jadi sempatkanlah sebulan sekali untuk mengantar istrinya periksa kehamilan, ya. Nah ini proses kehamilan. Tadi saya sudah jelaskan, ya, yang tadi ketemu antara sel telur dengan ibu telur dan akan bersemayam di dalam rahim. Dari mulai hamil 1 minggu, kapan waktu tepat USG pada awal kehamilan? Di 8 minggu ke atas, ya. Usahakan USG di 8 minggu ke atas. Kalau masih 4 minggu, biasanya belum terlihat. Ada yang masih belum masuk rahim ataupun baru kantong saja.
Jadi kalau USG kapan? Di 8 minggu sampai 12 minggu untuk triwulan pertama. Ya. Berikutnya di 12 minggu janin sudah mulai terbentuk ya, kelihatan kepala dan lain-lain. Di 24 minggu apalagi sudah sempurna, sudah besar ya, sudah simetris antara kepala, tangan dan organ lainnya. Apalagi kalau sudah menjelang 40 minggu ya, itu sudah sempurna, siap untuk lahir. Nah ini kehamilan dan persalinan yang beresiko. Yang seperti apa sih kehamilan yang beresiko? Yang pertama yang 4T, terlalu muda, umur kurang 20 tahun, terlalu tua, umur lebih dari 35 tahun, terlalu sering, anak lebih dari 3, dan terlalu dekat atau jaraknya kurang dari 2 tahun. Hindarilah yang 4 terlalu tinggi. Kalau yang 3 terlambat apa? 1, terlambat mengambil keputusan. Biasanya, kenapa seorang suami harus ikut ketika periksa? Jadi ketika ada gawat darurat di ibunya, suaminya sudah mengerti tentang kehamilan ibunya. Karena apa yang mengambil keputusan adalah suami biasanya, ya. Sedangkan yang teredukasi adalah hanya ibunya. Jadi yang mengambil keputusan siapa? Suaminya. Hanya suaminya harus tahu kondisi kehamilan istrinya. Berikutnya 3 terlambat kedua, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, ya. Yang terlambat ketiga, terlambat mendapat pertolongan medis. Makanya usahakan kalau hamil ibunya harus siapkan dulu jaminan, ya. Mau tunai, mau jaminan boleh. Terutama jaminan untuk kesehatan. Jadi ketika ada resiko, si ibunya sudah siap dengan jaminan ini, ya. Nah ini di dalam kehamilan ada namanya P4K, program perencanaan kehamilan. Apa saja sih yang disiapkan untuk program perencanaan? Yang pertama adalah tentu si ibunya harus siap dalam segi tadi usia, ya, dari segi kesiapan mental, kesiapan dan lain-lainnya, ekonomi dan lain-lain, ya. Berikutnya adalah si ibu nanti ketika perencanaan kehamilan apa aja yang direncanakan si ibu. Yang pertama 1, si ibu harus tahu kapan taksiran persalinan, ya. Berikutnya si ibunya menggunakan apa jaminannya itu harus direncanakan. Jangan sampai cuma cewek nanti gimana aja lah, pokoknya mah nanti juga Allah ngasih rezekinya. Itu kan harus diusahakan, ya. Jadi minimal ketika si ibunya hamil sudah direncanakan pakai apa jaminan persalinannya. Berikutnya harus direncanakan juga untuk kendaraannya. Karena apa sekarang persalinan harus lewat di paskes atau fasilitas kesehatan. Tidak boleh lahir di rumah sekarang, ya.